kalau tidak dia akan menjadi bid'ah. Nah, sekarang kita masuk kepada muamalah dan tantangan modernitas. Nah, di zaman sekarang ini banyak kasus-kasus baru dan ini mendorong untuk merumuskan istiadat baru, fatwa-fatwa baru di bidang keuangan dan perbankan syariah termasuk ekonomi syariah. Ya, kegiatan-kegiatan sektor real seperti At-Tashwiq Asy-Syabaki ya, Fatwa MUI nomor 75 dan nomor 83 ya, itu tentang At-Tashwiq Asy-Syabaki, artinya multi level marketing syariah yang memiliki 12 perbedaan dengan multi level marketing konvensional. Nah, zaman sekarang ini juga banyak berkembang dan dikembangkan oleh para ulama teori-teori dan konsep-konsep tentang hybrid contract, menggabungkan berbagai macam akad, dan ini ada kajian khususnya ya, termasuk dalam masalah hedging atau tahawud, baik dalam bentuk swap, forward atau option. Nah, di Fatwa MUI nomor 96 itu memang sudah ada hedging tahawud dengan syarat-syarat tertentu, walaupun belum memasukkan konsep option ya, dia hanya memilih forward dan swap, walaupun tidak juga disebut istilah swap, tapi substansinya adalah dia swap di dalam hedging. Nah, kemudian di konvensional ada namanya edisi. Sekarang paling banyak juga kita menerapkan MGC, margin during contraction ya, dalam pembiayaan. Nah, ini juga membutuhkan ijtihad yang spesifik ya, khas Indonesia. Nah, pernah juga ada opini dari Dewan Syariah Nasional yang diawali dengan QOT dan juga dengan skim-skim yang lainnya. Begitu juga International Trade Finance yang digabungkan dengan LC, ya, Trust Reserve misalnya. Nah, ini juga sudah banyak fatwa-fatwa yang dimunculkan oleh para ulama Indonesia ya, untuk menjawab tantangan ataupun problem yang diajukan oleh lembaga atau industri. Nah, takeover yang kadang-kadang kita gabungkan dengan refinancing dan di hybrid. Ya, ini juga khas Indonesia dan kita pandang ini sebagai sebuah terobosan yang cukup berani ya, karena ini diinspirasi oleh ulama-ulama abad ke-5 Hijriah ya substansinya, dan itu sudah diundangkan di berbagai negara Muslim. Tapi Indonesia mengeluarkan fatwa nomor berapa itu tentang refinancing 89 ya tahun 2013. Nah, kalau take over ini Fatwa MUI nomor 31. Nanti kita bahas, ini memang betul-betul rancangannya, desainnya adalah khas Indonesia. Nah, jadi kalau tesis-tesis mahasiswa itu ketika diteliti bagaimana take over di Mesir atau di Libya atau di Iran, nah itu tidak ada yang sama. Ya, jadi kalau tidak ada yang sama, rancangannya yaitu khas Indonesia, walaupun nanti ada kesamaan dengan negara-negara tertentu. Ya, nah di sini nanti kan ada 4 model. Yang model pertama itu ada qad, ada bai', ada murabahah. Kemudian ada syirkah, ada murabahah, itu model yang kedua ya. Nah, kemudian ada qad, bai' dan IMBT. Ya, kemudian ada qad dan ijarah. Nah, di sini ditampilkan oleh para ulama khas Indonesia ya, 4 model, walaupun nanti secara hukum positif bisa kita tambahkan konsep CSI supaya tidak ada roya pasang ketika terjadi perpindahan kreditur ya dari bank syariah kepada bank konvensional, sehingga nasabah itu menjadi ringan ya bebannya. Nah, jadi ini juga dikombin dengan diharmonisasi ya dengan hukum positif. Nah, pembiayaan sindikasi, nah ini juga tentu khas Indonesia. Kalau di luar negeri, AOIV itu tidak boleh bank syariah ikut sindikasi dengan konvensional. Ya, dia boleh bersindikasi dengan konvensional, tapi syaratnya dia menjadi leader, menjadi pemimpin. Nah, kalau di Indonesia diterapkan yang ada di Arab sana, di Timur Tengah, ya alamat kita tidak pintar-pintar ya memainkan sindikasi. Ya, nah jadi kita hari ini belajar kepada orang-orang Muslim yang bekerja di konvensional dalam mengembangkan atau dalam memimpin ya pembiayaan sindikasi. Jadi kita tidak hanya sebagai peserta ya selamanya, tapi suatu saat kita bisa menjadi pemimpin kalau kita belajar kepada orang yang sudah sangat pengalaman di dalam memainkan pembiayaan sindikasi. Nah, begitu juga kartu kredit atau bitokoh al-itiman. Nah, ini tentu ya khas Indonesia. Kalau fikih muamalah kontemporer karangan Dr. Usman Subir itu mengemukakan ada 7 desain akad dikumpulnya.
bagaimana model Mesir, bagaimana model Kuwait, ya, bagaimana model-model negara lainnya. Bahkan dia ungkapkan di situ ada lagi di tokoh murabahah, ya. Ada buku lain selain Usman Subir, ya, desain kartu kredit. Ya, bisa kafalah, bisa hawalah, bisa apa satu lagi, wakalah, dan bisa skim-skim yang lainnya untuk pembiayaan kartu kredit syariah. Nah, tapi Indonesia melalui fatwanya nomor 54, nah ini mengambil kafalah bil ujrah. Nah, kemudian ada qard, satu sisi fasilitasnya itu ada ujrohnya lagi. Ya, nah jadi itu. Jadi kalau bisa kafalah, seharusnya juga bisa hawalah. Bisa juga salah satu alternatifnya adalah wakalah. Karena kaedahnya dalam kaedah fikih, kullu dainin la tasihu bihil kafalah, la tasihu bihil hawalah. Wa kullu dainin tasihu bil kafalah, tasihu bihil hawalah wa wakalah. Artinya setiap sebuah transaksi apapun yang bisa pakai pakai kafalah, bisa pakai hawalah. Nah, kalau bisa pakai hawalah, maka bisa pakai wakalah. Alhasil, ya kalau disebutkan misalnya pembiayaan multi jasa untuk biaya pendidikan, jasa konstruksi, jasa kesehatan, jasa transportasi, jasa segala macam, bisa pakai kafalah, maka berdasarkan kaidah ini ya bisa pakai hawalah, bisa pakai wakalah. Nah, kalau notaris yang pintar ya ketiga-tiganya juga bisa ya saling menguatkan. Sehingga LC itu bisa tiga akadnya, bisa kafalah bil ujrah, bisa hawalah bil ujrah, bisa wakalah bil ujrah. Nah, jadi sama halnya dengan kartu kredit ya atau kartu pembiayaan yang bahasa Arabnya biasa kita kenal dengan bitokoh al-iktiman, yaitu kartu pembiayaan syariah. Ya, nah seperti itu. Nah, ini lagi yang menarik ya, aset sell dan aset buy. Jadi ini dalam bahasa ulamanya, ustadznya ini adalah buy out dain. Ya, dan ini bervariasi. Buy out dain, ada lagi buy out dain with dain. Nah, ini membutuhkan kajian khusus. Saya sudah memilih topik ini ya, ada bukunya di sini, karangan Nazih Hamad yang mendiskusikan konsep ini. Ya, dan para ustadz, para ulama, para tokoh, nah ini memang harus membahasnya secara akademik, ya, secara akademik artinya berdasarkan literatur para ulama, mulai dari Samad Ibnu Rusdi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan para ulama-ulama lainnya. Nah, karena ini banyak kasusnya ini ya, aset sell, aset buy, ya. Nah, kemudian kaitannya dengan buy dine, instrumen pasar uang. Ya, yang variatif ya, yang cukup banyak, termasuk treasury produk dengan komoditi syariah, ya, pasar uang antar bank, bank yang minus dengan bank yang surplus, itu nanti dengan komoditi syariah, Fatwa MUI nomor 82 ya, Fatwa MUI nomor 82 tentang komoditi syariah yang bisa juga kita gunakan untuk konsep subrogasi, bisa untuk inovasi subjektif, bisa untuk hedging, bisa untuk take over sesama bank syariah yang idenya atas saran bank syariah. Artinya buy dain, perpindahan piutang. Nah, jadi banyak praktek implementasi dari Fatwa MUI nomor 82 tentang komoditi syariah yang oleh orang-orang lama disebut komoditi murabahah. Ahli fikih menyebutnya tawarruk. Nah, tawarruk kita nanti ini unik, luar biasa. Ya, kalau secara syariah, lebih syariah tawarruk model Indonesia dibanding dengan tawarruk luar negeri, apalagi Malaysia. Ya, kita tidak boleh ada wakalah dalam tawarruk. Nah, seperti itu. Kemudian dalam tawarruk kita itu harus beberapa agen muncul di sana. Jadi tidak terjadi tawarruk berputar yang itu bisa diklaim para pakar sebagai beul idah nantinya. Nah, kalau kita gambarkan ya, nanti ada gambar-gambarnya dan ada apa namanya itu flowchart-nya. Nah, ini yang saya maksudkan dengan fikih khas Indonesia. Nah, keunikannya. Nah, kemudian ada repo, ini juga kondisi darurat dahulu ya, merepokan surat berharganya dengan konsep rohan ijarah, itu sudah cerita lama. Capital market mechanism, kemudian ada PER ya, profit equalization reserve, untuk bagi hasil atau income summating pilihannya, dana pensiun, indeks trading yang dilarang, instrumen pengendalian moneter. Nah, model kita belum pakai musyarakah SBI kita. Kalau dulu
pakai apa itu ya, SWBI, wadiah zaman bahala dulu. Sekarang sudah ju'alah. Nah, nanti akan musyarakah. Jadi itu bertahap. Wakaf saham, nah gabungan wakaf dengan asuransi, jaminan fidusia, e-commerce, bisnis digital, kemudian surplus dan minus underwriting. Nah, ini di asuransi ya, pembiayaan rekening koran kita, ke facility. Nah, ini banyak kekhasan dan sudah ada desain-desainnya di Indonesia ini ya, supaya ini bisa diterapkan oleh lembaga perbankan. Termasuk ini ya, sekuritisasi aset bank syariah. Nah, walaupun ini memang mirip-mirip dengan di luar negeri, kemudian inovasi dan subrogasi. Jadi itu hanya sebagian ya yang kita kembangkan, dan ini sudah ada fatwa-fatwanya, bahkan sudah lebih maju ya fatwa-fatwanya. Nah, oleh karena itu ya, perkembangan dalam bidang muamalah ini yang begitu cepat harus direspon ya oleh para ahli, dan harus dipahami oleh para pakar, konsultan, ya, dan juga harus dipahami implementasinya oleh para praktisi. Nah, ini pandangan kita tentang fikih muamalah ya, yang ada di kitab klasik, Majmu' Syarah Muhazzab, misalnya Mu'nil Muhtaj, ya. Nah, kitab Al-Um, dan saya kira banyak kitab-kitab dari berbagai mazhab ya, Mudawwanah Al-Mudawwanah, kemudian Al-Mughni, karangan Ibnu Qudamah, dan berbagai mazhab lainnya. Nah, itu merupakan hasil ijtihad ya para ulama terdahulu yang banyak dipengaruhi dan diwarnai oleh situasi dan kondisi sosial pada zamannya. Nah, pada zaman Nabi itu boleh seorang ayah atau anak yang berhubungan darah menjadi saksi, karena dia masih jujur ya, apa yang terjadi itu yang diucapkannya, saksi pidana. Tapi setelah masa sahabat itu sudah tidak boleh lagi. Ya, kenapa? Karena itu untuk menghindari ya ada kebohongan kesaksian di situ karena mereka hubungan darah. Dan itu saya kira sudah diadopsi oleh hukum positif. Jadi dari zaman Rasul ke zaman sahabat saja sudah terjadi perbedaan, apalagi dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Nah, jadi teks-teks fikih klasik atau aqwal ulama yang tertuang dalam buku-buku fikih yang merupakan hasil ijtihad itu ya memang perlu kita apresiasi, tapi secara kritis dengan mengkaji ulang ya ilat dan maslahatnya ya yang terkandung di dalam konsep-konsep itu. Nah, saya kira ini nanti banyak ya menjadi kajian kita. Misalnya kafalah. Kalau kita membaca sepotong buku-buku Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa kafalah itu tidak boleh dapat untung misalnya, artinya tidak boleh kafalah diujroh. Nah, dan itu menjadi riba. Nah, makanya ada seorang dosen terkemuka memoto buku Wahbah Zuhaili ya tentang konsep kafalah. Nah, tapi kafalah itu kan kafalah yang bersifat tabarruk dan kafalah yang bersifat sosial. Kalau kafalah yang bersifat bisnis, nah ini tentu beda, dan ini yang harus kita bedakan itu. Ya, nah misalnya ada seorang kontraktor ingin mendapatkan bank garansi. Nah, kemudian dia dapat proyek lah dari penerbitan penjaminan itu sampai kepada performance bond ya, dari bid bond, performance bond, surety bond ya, banyak bond-bond yang bentuknya adalah kafalah dan dia dapat untung kaya dia dari itu. Nah, maka bolehlah dibuat kafalah bi ujroh. Nah, atas dasar itulah di fatwa-fatwa DSN tentang LC dan tentang berbagai macam produk, kalau kafalah bi ujroh boleh, wakalah bi ujroh boleh, maka hawalah bi ujroh juga dibolehkan. Nah, jadi karena itulah ya tidak ada ulama yang memasukkan akad kafalah, wakalah, hawalah sebagai akad yang tabarruk. Akad tabarruk itu adalah akad yang betul-betul bersifat sosial dan tujuannya adalah ibadah dan pahala seperti hibah, sedekah, infak. Ya. Nah, tapi kalau ada di situ keuntungan bisnis ya dan ada saling tukar di situ, maka itu disebut akad muawadhah. Jadi bukan dimasukkan kepada akad tabarruk, ya. Bahkan dalam satu sisi rahan itu juga masuk sebetulnya oleh para ulama dimasukkan kepada akad muawadhah karena ada pertukaran antara barang yang digadaikan dengan uang yang diberikan oleh lembaga gadai. Nah, apa yang saya kemukakan tadi ya ini juga sudah pernah saya kemukakan
dikutip oleh Imam terkemuka Al-Qarafi. Nah, dia mengatakan al-jumun alal mangkulat abadan dhalalun fid din wa jahlun bimaqasidi ulama'il muslimin wa salafil madhi. Artinya sikap jumud yang terus-menerus terhadap teks dan opini para ulama terdahulu adalah suatu kesesatan, ya, suatu kesesatan dalam agama. Juga ketidakmengertian terhadap apa yang diinginkan oleh para ulama terdahulu. Karena itu kita harus melihat ilatnya, melihat maqasidnya, maslahatnya, dan melihat konteksnya, melihat situasinya ketika dia merumuskan itu.